warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Iza Anissa, NIM 1930201154. Ibu dari Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai penafsiran atau inferensi data. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, membaca doa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan mengajari mengenai penafsiran atau interferensi data. Ada yang tahu? Nah, penafsiran atau inferensi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki. Baiklah, selanjutnya pengertian data dan statistik. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Misalnya, dengan memperhatikan teman-temanmu, ada yang tinggi, pendek, kurus, dan ada yang gemuk. Selanjutnya, statistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari metode yang paling efisien tentang cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta analisis data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Baiklah, pengumpulan data, contohnya seperti Rudi, Eka, dan Indra sedang menanyakan olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang. Hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel seperti berikut. Yang pertama, jenis olahraga tenis meja itu ada 2 siswa yang mengikutinya. Yang kedua itu bulu tangkis ada 3 siswa. Yang ketiga itu renang ada 7 siswa. Yang keempat kasti itu ada 8 siswa. Sepak bola itu ada 6 siswa yang mengikuti. Dan yang terakhir voli itu ada 4 siswa yang mengikuti. Oke, selanjutnya penyajian data ada 4 macam diagram, yaitu diagram gambar, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Yang pertama itu menyajikan data dalam bentuk tabel, misalnya ulangan matematika kelas 6 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel itu, yang pertama yang mendapatkan nilai 4 itu ada 3 siswa, yang mendapatkan nilai 5 itu ada 4 siswa, nilai 6 itu ada 4 siswa, nilai 7 itu 7 siswa, nilai 8 itu 11 siswa, nilai 9 itu 8 siswa, dan yang terakhir itu nilai 10 ada 3 siswa. Jadi jumlah banyak siswa itu ada 40. Baiklah, yang B selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Bisa kalian lihat di gambar itu, dari nilai ulangan matematika kelas 6 di atas dapat disajikan ke dalam diagram garis. Nah, nilai yang mendapat nilai 4 itu ada 3 siswa, mendapat nilai 5 itu ada 4 siswa, nilai 6 itu ada 4 siswa, nilai 7 ada 7 siswa, nilai 8 itu ada 11 siswa, dan nilai 10 itu ada 3 siswa. Selanjutnya, menyajikan dalam data dalam bentuk diagram batang. Bisa dilihat di gambar tersebut, dalam nilai matematika kelas 6 di atas dapat disajikan ke dalam diagram batang sebagai berikut. Oke. Bisa dilihat itu mendapat nilai 4 itu ada 3 siswa, nilai 5 itu ada 4 siswa, nilai 6 itu ada 4 siswa, nilai 7 itu 7 siswa, nilai 8 itu 11 siswa, nilai 9 itu 8 siswa, dan nilai 10 itu ada 3 siswa. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Dapat dilihat dari gambar yang Ibu lampirkan, dari data nilai matematika kelas 6 di atas dapat disajikan ke dalam diagram gambar. Dilihat gambarnya, penyajian pada diagram gambar hampir sama dengan diagram tabel, hanya saja pada diagram gambar frekuensinya banyak data diganti dengan simbol atau gambar. Selanjutnya itu menyajikan data dalam bentuk. Baiklah, bisa dilihat contoh gambar yang Ibu lampirkan. Diagram lingkaran itu berikut ini contoh dan hasil panel suatu desa.
Yang pertama itu tanah pada padi, hasil panennya itu 400 ton, jagung itu hasil panennya 200 ton, ketela itu 300 ton, kelapa 100 ton, dan jumlah semuanya itu 1000 ton. Yang pertama, penyajian diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Bisa dilihat, Ibu lampirkan contohnya. Padi itu berwarna biru ada 144 derajat, jagung itu berwarna merah itu 72 derajat, ketela itu berwarna hijau 108 derajat, kelapa itu berwarna ungu 36 derajat. Sehingga dapat data tersebut apabila disajikan dalam diagram lingkaran menjadi seperti Ibu lampirkan di atas. Baiklah, yang terakhir itu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang pertama itu padi 40% berwarna biru, jagung 20% itu berwarna merah, ketela itu 30% berwarna hijau, kelapa itu 10% berwarna ungu. Sehingga data tersebut apabila disajikan dalam diagram lingkaran menjadi seperti di gambar yang Ibu lampirkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu. Ada baiknya untuk menutupi pembelajaran kali ini untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menutupi pembelajaran dimulai. Selesai. Itu saja penjelasan dari Ibu. Jika ada salah kata Ibu, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan Ibu kalian bisa mengerti dan bisa mempelajarinya terlebih lagi. Terima kasih. Itu saja.